في سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله إن الله عليم حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم as-sawmu mu'allaqun bainas samai wal ardi. Ada bagian zakaku. Kaidah ada zakat yang Allahu janahaini akharaini yarfa'u ila sama'i sabi'an summa yaj'ala Allahu lahu fi kandil mimma nadil arsi hatta ya'yasa. Sadaqallahu alaihi wa sallam wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin. Wa ikraman pada imam besar Masjid Syekh Syekh yang kita banggakan, jamaah tinggal tempat saya membaca imam sedang salat isya tarawih yang dirahmati Allah yang saya muliakan. Jika berbicara Ramadan, kita tahu yang bahwa Ramadan bukan dari Islam yang dilumatir oleh orang Muslim mengakaminya setelah syahadat salat. Salat adalah yang agama, domin dasar. Ketika orang-orang tidak mau salat, maka yang agama tersebut menjadi hancur karena dia telah menghancurkan. Ketika Islam ini bangga kita dengan umat yang selalu beribadah kepada Allah, bukan masalah. Maka salat tersebutlah yang paling prioritas di negeri akhirat nanti diperhitungkan. Langkah kita setelah salat kepada rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat dan puasa, kembali yaitu puasa kemudian zakat. Kita tahu yang puasa ini khususnya diberikan kepada umat Muhammad SAW dengan full 1 bulan, karena mengingat para anbiya yang lain, puasa 1-2 hari, puasa 1 hari enggak, puasa 1 hari, kemudian 1 hari enggak. Itu adalah porsi yang diberikan tidak sama kepada umat Muhammad SAW. Yang pada itu. Oleh karena lagian penting dan kita harus merasa penting bahwa ibadah yang diberikan kepada kita adalah membuat kerukunan kita di negeri yaumil mahsyar nanti. Karena puasa di bulan Ramadan dibuat sebuah sosok yang begitu indah, yang begitu harum wanginya, menjadi amal kita dan di akhirat mendampingi kita. Itu berbarengan dengan sosok Al-Quran yang kita baca. Karena begitu kiamat mau tiba, Al-Quran dah angkat, hati kita mengenali bacaan Quran, maka hafalan Quran dan tadarus kita sepanjang Ramadan, sepanjang hidup kita dibuatlah satu sosok amalan yang beriringan dengan puasa. Nanti akan menghampiri kita di yaumil mahsyar, di mana hari tersebut la zillun, tiada bayangan illa zillun, kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mubarak menggambarkan puasa tersebut dengan rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Ini 2 hal yang tidak bisa lepas. As-sawmu az-zakatu lis-sawmi kas-sajadati sahwi lis-salat. Zakat itu bagi puasa seperti sujud sahwinya bagi salat. Ada rukun fi'li yang tertinggal di dalam salat. Misalnya sembahyang zuhur, kita tidak pernah ada tahiyat awal, maka dianjurkan kita untuk sujud sahwi. Sujud sahwi adalah menutupi kekurangan salat. Maka zakat adalah untuk menutupi kekurangannya kita di dalam berpuasa. Maka di awal mukadimah saya bacakan tadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, as-sawmu mu'allaqun bainas sama'i wal ardh. Puasa ini bergantung-gantung di antara langit dan bumi. Menantu tahu, lagi tidak ngerti. Bacaan puasa itu berfungsi akan hadiah zakatul fitri. Ketika kita menzakatkan jiwa kita yang dinamakan dengan zakat fitrah.
yang prioritas dalam bulan suci Ramadan yang berhubungan dengan hadis tersebut adalah zakat fitrah. Karena fitrah itu kembali kepada suci, sehingga seseorang muslim memiliki orang tuanya yang kafir, dia wajib menyimpangkan, menzakati anaknya. Tapi dia tidak wajib mengeluarkan zakat dirinya, karena kondisi zakat itu fitrah suci, sedangkan seorang kafir itu tidak suci. Ini dalam kaidah agama, di dalam mazhab Allah. Hadirin sekalian manusia terlebih yang dirahmati Allah. Ketika manusia hamba Allah telah menyempurnakan menunaikan zakat fitrah, maka Allah menciptakan, menjadikan fitrah yang kita telah keluarkan memiliki buah sayap yang berwarna hijau. Kalau kita berdalam lagi, hijau dari permata, dari apa asalnya segala macam dalam kita tasawuf. Dia terbang ke langit yang ketujuh. Sampai di sana Allah jadikan, lengketkan, gantungkan zakat yang telah berbentuk buah sayap yang hijau tersebut di kandil. Kandil sebuah lampu yang Allah ciptakan di aras yang tanpa ada hubungan kabel. Ya, lampu gantung dengan katalau. Karena bila raja, lampu gantung dengan katalau. Lagi-lagi tanpa ada pihak. Bagaimana? Itulah kuasanya Allah. Di sanalah Allah gantungkan zakat fitrah kita kata Yahya sahibu, sampai datanglah pemiliknya. Jadi kalau kamu merasa memberikan zakat fitrah, maka silakan ambil di sana, diambil sebuah lampu di bawah aras yang Allah gantungkan. Hadirin sedang jemaah bisa terhadap Allah. Kita telah melewati beberapa fase di bulan Ramadan. Ini fase terakhir. Fase terakhir ini Rasulullah SAW tidak pernah tidur. Maka tadi moderator memberikan pengumuman bahwa selalu di masjid, selalu center masjid-masjid lain mengadakan etika. Untuk apa etika? Untuk arjunil qadari, untuk berharap adanya kita mendapat bulan Lailatul Qadar. Bila demi malam Lailatul Qadar kada akan pun. Sedangkan memulai menentu pada dunia atau malam lebih. Tapi itulah fungsi Allah jadikan. Jika kita berbuat kebaikan di bulan Rajab sekian pahalanya 20, di Sya'ban 200, bulan Ramadan 1000 dan ghairi hisab. Tidak ada batasan. Cuma Lailatul Qadar yang diberi batas, yaitu sama khairun min alfis syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Ada tempe hidung dengan kalkulator yang beriman 80 pun demi. Jadi itu pun ibadah 80. Kemudian oleh Ibnu Mubarak di dalam hal bulan Ramadan ini memberi gambaran kepada kita begitu betapa ruginya orang-orang yang tidak menggunakan waktu dan pasti bulan Ramadan ini untuk meraih keuntungan. Rasulullah SAW sadar mimbar Bapak Al-Amin ketika Rasulullah menginjak renyun tangga yang pertama yaitu mengucapkan amin. Dia melangkahkan kaki ke tangga yang kedua, semasa ada ila darajat lisaniyah, maka amin. Ketika Rasulullah melangkahkan kaki di tangga yang ketiga, juga beliau mengucapkan amin. Sehingga diberi penasaran oleh pengambil jawab, ya Rasulullah, apa hikmah Anda bagi kita mengucapkan setiap rata ataupun setiap tangga yang bagi kita naiki selalu mengatakan amin, amin, amin. Rasulullah menjawab, Atani Jibril, Waqala, saya ketika itu didatangi oleh Jibril Nabi Kudus alaihissalam. Beliau mengatakan, Man adraka Ramadan walam yasum min awalihi ila akhirih dakhalan nar fa ab'adahu Allahu minha. Aqulu amin. Jibril memesan kepada kita akan berjawab, orang-orang yang mendapati mengalami masuknya bulan Ramadan tapi tidak pernah berpuasa satu hari pun dari awal puasa sampai akhir, tempatnya di neraka, dakhalan nar. Alhamdulillah. Fa'abadahullah, maka kita memohon kepada Jibril untuk dijauhkan kita daripada adab
halaka walidaini aw ahaduhuma fi Ramadan wa lam yubarrihima dakhalan nar fa ab'adallahu minha aqultu amin. Para orang yang memiliki dua orang tuanya atau salah satunya ada mak bapak anali, ada bapak mak anali, atau mak anali sama sekali, tapi kita tidak pernah berbuat kebaikan, tidak pernah di hari lebaran mencium tangannya, anak pernah mengejar kereta di krep yang gara-gara menggam dan kagoi mengkori polisi anak kami, ataupun menjajah telekung yang ada drone biasa untuk menghadiahkan pada dua ibu bapa kita, pada ibu kita. Ini dah kalangan masuk neraka. Demikian pula kita yang telah ditinggal lama oleh orang tua kita, kita dari kebaikan di dalam bentuk materi, maka beralihlah kita berdoa, kabul yakin dia malam. Mengingatkan dalam tawaf hadis mungkin juga dua lebih perawi orang sangka bahwa imam kawan untuk mengingat jasa dua orang tuanya, karena masukkan di luar sembahyang di sini yang terakhir. Bacalah Allahumma bihi wa bihi orang rumah kama rabaya misalira. Bikin ukuran antara rukuk dan sujud. Rukuk antara tasbih 5 di dalam sujud 7 kali. Tambah dengan yang lain. Itu ya kalau kita sendiri atau kita makmum. Ya imam baik. Imam harus bertanggung jawab. Dia harus ringkas karena mengingat perkembangan makmum itu variatif di dalam aktivitasnya. Jangan bisa dan tarawih dari tidak dirahmati Allah. Tangga yang ketiga, Rasulullah mengatakan, "Man lam yuzkaru indaka indahu ismuka wa lam yusalli 'alaika dakhalan nar fa ab'adahullah." Faqultu amin. Siapa saja yang mendengar di kalangan kamu Muhammad menyebut namamu, tapi dia enggan mengucapkan selawat terhadapmu, nyawa selawat dia boleh malu kepada Nabi Muhammad. Begitu dengan Nabi Muhammad langsung dia spontan takut sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nyawa hanya takut neraka baju. Maka minta bahasanya oleh Jibril fa'abadahullah. Semoga Allah menjauhkan hal-hal demikian terhadap kita daripada api neraka. Aku amin yang hemat. Maka lupa amin yang kamu hukum. Inilah intisari yang perlu kita ambil natijah dan kesimpulannya. Begitu berfungsinya Ramadan bagi umat Nabi Muhammad dengan meraih kemenangan, dengan mencapai dan mengharap, karena Ramadan memiliki Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Menurut Muhammad bin Idris itu lebih berharap. Hadis lebih menyatakan amalan-amalannya waktu tahun 2027 atau 2010. Tapi anggaplah dari 21 sampai ke 30 kita yang menyakinkan di dalam etika dan dalam mengajar. Kira-kira kita mendapat hidayah dari Allah, mendapat Lailatul Qadar. Sunnah kita sudah semayang kurangan Lailatul Qadar, bacalah doa. Lagi baca doa lebih juga. Doa yang baca lebih yang biasa. Allahumma innaka afuwwun karimun halimun tuhibbul afwa